yang beranggotakan saya sendiri, Nadira Ulanija Pak, dengan NIM 2231033. Dan saya View Jalila dengan NIM 22231013. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai masyarakat di sekitaran daerah Kecamatan Nanggalo. Yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Evita Putri, MPD. Untuk itu, ikuti perjalanan kami menuju ke lokasi wawancara, yaitu di Kecamatan Nanggalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dalam melakukan kegiatan, dan kami juga meminta waktu Bapak sebentar. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul dari Jamba, dan rekan saya. Saya View Jalila, Pak. Kami dari mahasiswa UMP dari program studi pendidikan IPA, Pak. Mungkin sekian perkenalan dari kami, dan kami juga izin meminta perkenalan dari Bapak. Sebelumnya kami bicara dengan Bapak siapa? Bismillah. Dengan panggilnya dengan Bapak Edo Fernando, Bapak Edo. Bapak Edo ya, Pak. Dan itu Bapak emang berdomisili asli daerah ini, Pak? Ya, asli. Baik, Pak. Sekian untuk perkenalan di awal kami. Sebelumnya maksud dan tujuan kami mewawancarai Bapak, yang mana ini kami akan membahas mengenai mitigasi bencana ataupun langkah apa saja sih yang bisa Bapak lakukan ketika terjadinya bencana alam itu, Pak. Dan untuk itu kami ingin mendengarkan cerita ataupun pengalaman dari Bapak. Semoga dari cerita Bapak dapat menambah wawasan untuk kami serta pengalaman dari Bapak dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah ini, Pak. Untuk itu juga kami meminta waktu Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai, Pak? Siap. Baik, Pak. Tadi kan Bapak domisili asli daerah ini. Jadi berapa lama sih, Pak, Bapak udah tinggal di daerah ini, Pak? Alhamdulillah udah 34 tahun. 34 tahun Iya. ya, Pak. Mungkin dari udah lama Bapak tinggal di daerah ini. Mungkin apa saja sih, Pak, bencana alam yang sering terjadi di daerah wilayah ini, Pak? Kalau di tahun 90-an biasanya banjir. Oh, banjir. Iya. Alhamdulillah sesudah pelebaran sungai Iya, Pak. tidak ada lagi banjir. Gitu. Mungkin banjir ya, Pak, sering terjadi di wilayah ini kan, Pak. Iya. Jadi bencana alam yang terjadi di wilayah ini kan banjir, Pak. Apa sih, Pak, yang Bapak ketahui tanda-tanda banjir ini, Pak, ataupun dari ataupun dari kayak cuaca gitu, Pak, kalau terjadi hujan yang deras ataupun apa gitu, Pak? Biasanya kan hujan berkelanjutan selama 2 hari atau daya hujannya terlalu besar. Jadi berarti kalau tergantung cuaca gitu kan, Cuaca, Pak, iya. Pak, membuat banjir. Iya, udah tuh daya air turun. Misalnya sekitar 2 jam kapasitas air tuh terlalu banyak gitu kan, nampung selokan atau yang lain gitu kan, biasa banjir. Berarti banjir kan, Pak. Jadi dengan kita melihat kondisi sekarang kan, Pak, ataupun sering terjadinya banjir ataupun kayak perubahan cuaca gitu kan, Pak, apa sih, Pak, menurut Bapak bencana alam yang dapat terjadi di kedepannya, Pak, itu, Pak? Kalau apa kan paling pergeseran tanah gitu kan, itu naiknya ya air gitu kan. Mungkin itu, mungkin lanjutkan, Pak, dari bencana alam yang terjadi gitu, Pak, di wilayah ini, apakah ada kayak kegiatan penyuluhan gitu, Pak, untuk dapat dalam seperti penyuluhan cara Ada, mengatasi iya, gitu, Pak? ada dari kelurahan, ada dari RT RW ada. Berarti dari penyuluhan tersebut yang telah diadakan oleh RT gitu, Pak, apa sih, Pak, informasi yang dapat Bapak dapatkan dari penyuluhan tersebut? Ya, semacam gotong royong, kita gotong royong gitu kan, bersih di rumah, di lingkungan rumah kita gitu kan ya. Berarti kegiatan gitu kan, Pak, Ya. kayak untuk mengajak gitu, Pak, melakukan gotong royong. Iya. Jadi dari bencana alam yang sering terjadi ini, Pak, apa sih, Pak, penyebab gitu, Pak, kenapa bisa daerah ini bisa terjadinya banjir? Satu kebiasaan kita buang sampah sembarangan gitu kan. Setelah itu irigasi yang over kapasitas. Satu lagi mungkin perencanaan yang kurang bagus dari pembuatan irigasi dari awalnya ya. Berarti dari penyebab-penyebab yang Pak sudah jelaskan, salah satunya tadi kan irigasi tidak sesuai kapasitas kan, Pak, ataupun kayak kurang pengawasan ataupun kayak salah dalam pembangunan Iya, Pak. betul. Jadi apa sih, Pak, saran Bapak untuk pemerintah ataupun orang-orang yang kayak emang turun ke lapangan gitu, Pak? Apa sih saran Bapak ke depan? Sarannya dari saya
Kalau bisa perangkat yang sebelum apa kan harus ada izin dari RT RW gitu kan. RT RW itu harus mengawasi secara langsung pengerjaannya gitu. Kalau seandainya bukan apa SNI atau ada melenceng kan nggak bisa ditegur gitu kan. Jadi sesuai lah amanat dari yang di atas gitu. Iya, Pak. Dari bencana alam yang sering terjadi kan Pak, tadi kan banjir kan Pak. Apa sih Pak bentuk sebagai evakuasi Bapak gitu atau penyelamatan untuk Bapak ataupun keluarga Bapak? Ya, yang satu ya itulah barang-barang yang bisa disampaikan kita naikkan ke atas gitu kan tuh. Satu lagi ya bikin aja pembatas sementara gitu kan biar enak masuk ke rumah gitu kan. Ya itulah kalau itu sekarang. Mungkin itu kan Pak Iya. cara kita menyelamatkan diri kan Pak terjadi Iya. bencana. Mungkin kalau ini lagi Pak, kalau untuk bencana alam bisa kita kaitkan terhadap nilai masyarakat gitu Pak, ataupun nilai-nilai kebudayaan. Iya. Jadi menurut Bapak ataupun pendapat Bapak, apa sih Bapak yang Bapak ketahui atau kayak seperti cerita-cerita atau mitos turun-temurun yang dapat berkaitan dengan terjadinya ataupun penyebab terjadinya bencana tersebut Pak? Kalau dari segi mitos saya mungkin nggak percaya ya gitu kan tuh. Itu tergantung individu orang. Yang misalnya ada nebang kayu di hulu gitu kan. Bisa jadi banjir atau ya itulah misalnya pembuangannya yang tersumbat gitu kan, itu yang biasa. Mungkin itu dari segi budaya orang kan Pak, kayak kurangnya kedisiplinan gitu Iya. Pak, kayak acu tak acu tanpa lingkungan. Iya betul. Mungkin kalau dilihat dari segi agamanya gimana Pak, misalnya dalam mengapa bencana alam bisa terjadi itu gimana sih Pak dari segi agamanya gitu? Ya bencana itu terjadi kan ulahnya manusia gitu kan tuh. Ya tergantung kita manusia ke Tuhannya gitu kan tuh. Bisa jadi itu cobaan, bisa jadi itu teguran, bisa jadi itu pahala untuk kita gitu kan, untuk kedepannya anak-anak cucu kita gitu kan tuh. Ya. Jadi kalau dari bencana alam yang sering terjadi gitu Pak, apa sih Pak langkah atau hal yang kita dapat kita lakukan dalam menghadapi bencana tersebut Pak? Yang salah satunya kita berdoa sama Tuhan kita ya, Tuhan kita yang satu. Yang satu lagi mungkin kita harus disiplin gitu. Udah tuh harus tahu rasa tanggung jawab antara lingkungan kita. Yang penting diri kita dulu kan, baru orang lain gitu. Iya. Berarti emang kayak tanggung jawab kita kepada Tuhan ya kan Pak. Terus Pak, untuk dari segi keputusan dalam bermasyarakat gitu Pak. Jadi dalam terjadinya bencana ataupun sebelum terjadinya bencana Pak, apakah ada di kesepakatan masyarakat ataupun informasi dari RT RW setempat untuk mengambil kayak kesepakatan di mana nanti kalau terjadinya bencana alam lainnya, di mana sih Pak titik kumpul Bapak untuk berkumpul gitu Pak? Oh, kalau untuk sekarang belum ada. Soalnya kalau di sini banjirnya masih bisa kita atasi lah gitu kan, tuh bukan bencana besar. Jadi kalau mungkin itu dari segi keputusan kita kan Pak saat terjadinya bencana alam Pak. Mungkin dari segi solidaritas masyarakat di sini lagi Pak. Mungkin kan Bapak udah berapa lama nih tinggal di daerah wilayah ini. Jadi bagaimana sih Pak suasana sekitar dari masyarakat tersebut Pak? Ya, alhamdulillah kalau di sini untuk gotong royong alhamdulillah ada, dari pemuda ada, dari RT RW alhamdulillah ada, pemuka masyarakat ada gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk perkumpulan itu kan ada kayak dari pemuda gitu Pak, jadi pemuda yang mengadakan ataupun ada nampak kayak khusus perkumpulan untuk cara mengatasi terjadinya bencana alam gitu Pak. Alhamdulillah sekarang belum ada. Mana tahu besok aja kan. Berarti kalau cara pemuda ataupun orang yang berpengaruh gitu Pak untuk mengadakan kegiatan tersebut, bagaimana sih Pak caranya untuk mengumpulkan masyarakat sekitar ini Pak? Biasanya kalau sekarang ada canggih melalui grup WA, WhatsApp, ada tuh melalui selebaran atau pas hari Jumat. Sebelum Khatib naik kan nanti ada arahan dari RW atau pengurus masyarakat, kita gotong royong. Itulah. Berarti mungkin itu kan Pak kegiatan seperti gotong royong gitu kan Pak, untuk mencegah terjadinya bencana alam. Mungkin sekian dari kami Pak. Mungkin sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas cerita-cerita Bapak mengenai bencana alam ataupun cara menanggulanginya Pak.
dan kami memohon juga, minta maaf juga telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih telah Bapak meluangkan waktu untuk kami. Mungkin dari beberapa cerita Bapak ataupun pengalaman Bapak terkait bencana alam yang terjadi di daerah ini bisa menjadi menambah wawasan kami terhadap mitigasi bencana ataupun cara menanggulangi bencana, Pak. Jadi terima kasih, Pak, dan semoga apapun yang Bapak ceritakan tadi ataupun ilmu-ilmu yang Bapak berikan kepada kami, semoga bisa menjadi pahala bagi Bapak pastinya, dan menambah pengetahuan kami, Pak. Dan terima kasih, Pak. Mungkin sekian wawancara kami pagi hari ini, dan mohon maaf, Pak, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang, dan mohon maaf mengganggu waktu Abang dalam melakukan kegiatan, dan kami juga meminta waktu Abang sebentar untuk kami mewawancarai, Bang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bang. Perkenalkan, saya Nadia Dari, dan rekan saya Firza. Kami dari mahasiswa UNP, Bang, dari program studi pendidikan IPA. Mungkin sekian perkenalan dari kami, dan kami juga izin untuk memperkenalkan diri Abang. Sebelumnya kami dapat bicara dengan Abang siapa? Adi. Dan untuk itu izinkan kami untuk mendengar cerita ataupun pengetahuan ataupun penambahan wawasan untuk kami dari Abang pastinya terkait dalam kita mengatasi bencana alam gitu di wilayah sekitar ini. Dan untuk itu kami memohon izin juga kepada Abang, apakah Abang bersedia untuk mewawancarai, Bang? Baik, Bang, mungkin dari awal kan tadi sudah Abang jelaskan Abang domisili di daerah ini. Jadi berapa sih, Bang, kira-kira udah berapa lama Abang tinggal di daerah ini, Bang? Mungkin cukup lama ya, Bang. Jadi dari 30 tahun yang Abang sudah tinggal di daerah ini, bencana alam apa sih, Bang, yang sering terjadi di wilayah sekitar ini, Bang? Banjir. Banjir, Bang. Mungkin dari bencana alam banjir yang sering terjadi itu, Bang, apa sih, Bang, yang Abang tahu tanda-tanda dari terjadinya banjir itu, Bang, ataupun dapat dilihat dari perubahan cuaca ataupun apa gitu? Dan air yang mengenang. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang gitu, Bang, atau situasi sekarang kan lagi perubahan cuaca gitu kan, Bang, ada perang hujan ataupun panas gitu kan, Bang. Jadi apa sih, Bang, menurut Abang kedepannya bencana alam yang dapat mungkin terjadi gitu, Bang? Yang gitu jadi mungkin banjir itu. Dari bencana alam yang terjadi di wilayah ini kan tadi banjir kan, Bang. Apakah di daerah wilayah ini ada kayak kegiatan penyuluhan gitu, Bang, terkait bencana alam tersebut? Penyuluhan terkait bencana alam tidak ada, cuman kalau untuk kegiatan-kegiatan pembersihan ada. Kegiatan pembersihan gitu, Bang. Mungkin dari kegiatan pembersihan itu kan, Bang, apa sih, Bang, manfaat dari Abang untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu? Manfaatnya baik kita sendiri bisa menyadarkan diri kita bahwasan kebersihan itu penting untuk menjaga lingkungan. Berarti kalau jadi tujuan Anda tuh untuk kita mengetahui tentang kebersihan itu pasti ya, Bang, untuk kita jaga gitu kan, Bang. Nah, jadi di daerah ini kan sering terjadi banjir, Bang. Apa sih, Bang, penyebab terjadinya banjir gitu? Penyebab terjadinya banjir yang sering terjadi itu penyumbatan di selatan, drainasenya juga bagus. Kayak sumbatan gitu kan, Iya. Bang, dan jalan air gitu kan, Bang. Nah, jadi dari keterangan Abang terkait bencana alam tersebut, Bang, kalau untuk segi evakuasi Abang itu ataupun kayak penyelamatan diri Abang saat terjadinya bencana alam, apa sih, Bang, yang Abang lakukan? Ya kalau seandainya terjadi banjir itu kita keluar rumah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Juga dengan ada beberapa penting dan diletakkan dari di satu tempat. satu tempat yang aman. Bisa kita menyelamatkan diri dan Abang dan barang-barang kita kan, Bang. Jadi mungkin kalau segi nilai-nilai masyarakat lagi, Bang, kan bencana alam ini dapat juga kita kaitkan terhadap kayak kebudayaan masyarakat sekitar kan, Bang. Kalau menurut Abang, apakah ada kayak cerita ataupun mitos-mitos gitu, Bang, yang berkaitan penyebab terjadinya banjir apa gitu, Bang? Oh, udah ada. Kalau di sini nggak ada. Mungkin dari segi budayanya kalau cerita mitos mungkin nggak ada, Bang, tapi paling nanti kayak kedisiplinan masyarakat sekitar kan, Bang, dapat juga menyebabkan banjir gitu kan, Bang. Mungkin dari segi kebudayaan juga bisa dilihat dari segi kepercayaan gitu, Bang, kayak dari segi agama gitu kan. Jadi saat terjadinya bencana alam, apa sih, Bang, tindakan Abang yang bersangkutan dengan kepercayaan kita gitu? Ya, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan supaya tidak ada sampah-sampah yang berserakan.
yang berkaitan dengan kebersihan lah. Jadi kayak introspeksi Iya, diri masih gitu. kesadaran diri. Kesadaran diri kita masing. kebersihannya. Mungkin itu dari segi-segi nilai kan bang, kayak budaya ataupun agama. Nah ini selanjutnya untuk keputusan gitu bang, kebiasaan terjadinya bencana alam. Apa sih bang langkah abang dalam mengatasi bencana tersebut bang? Masih bencana. Ataupun Menyelamatkan di saat bencana itu. Ya kalau banjir itu yang besar ya kita pergi keluar mencari tempat yang lebih tinggi, gedung atau masjid yang dekat sekolah. Ini tuh untuk menyelamatkan diri kita kan bang. Nah, kalau untuk dari segi masyarakatnya lagi bang, ini saat terjadinya banjir itu bang, apakah ada kayak informasi terkait dari atas itu ataupun dari RT atau kepala RW di sini bang, apakah ada kayak nanti kalau terjadi bencana alam kita kumpul di sini gitu? Itu ada jadi kan untuk penempatan titik kumpul Ah, iya, Bang. Biasanya di ada mana, Bang? di masjid atau di pabrik kopi. Itu yang tinggi lokasinya. Berarti terkait informasi itu bisa nantinya dari mana kayak Diumumkan di masjid. Ini itu kan keputusan saat ini. Ini dari segi solidaritas kita bang sama masyarakat sekitar ini bang. Karena bang sudah lamanya tinggal di daerah ini dalam beberapa tahun lamanya. Gimana sih bang suasana ataupun solidaritas masyarakat di sekitar daerah ini bang? Cukup baik untuk saling membantu, saling mengerti. Gitu ya. Jadi solidaritas antara warga itu memang terjalin baik. Mungkin kalau untuk kita menjaga solidaritas masyarakat itu kan ada diadakan kayak kumpulan gitu bang. Apakah di wilayah ini ada sering dilakukan kayak kumpulan gitu bang? Sering itu dilakukan sekali sebulan dalam bentuk kegiatan guru sampah. Apakah nanti dari setiap kegiatan itu lumayan banyak dari warga sini? Boleh dikatakan banyak gitu, cukup banyak lah. Dan itu pun semuanya aktif, baik pemuka masyarakat, RT, RW, dan pemudanya. Serta ibu-ibu peserta pun aktif juga. Banyak kegiatan memang. Mungkin kegiatan kumpulan yang lainnya apa gitu bang, bisa dijelaskan misalnya kayak kegiatan pemuda apa aja gitu. Ya kalau kegiatan pemuda paling memperingati hari besar, seperti di Samira dan Muharram serta 17-an. Kalau untuk kegiatan ibu-ibunya itu ada arisan RW-nya, ada majelis taklimnya. Kalau untuk kegiatan yang fokus ke mengatasi bencana alam itu ada bang kayak misalnya boro ataupun Ya cuman guru itu guru kan sekali sebulan itu tak perlu. jadi kalau untuk mengumpulkan masyarakat ini kan bang, gimana sih bang cara muda ataupun yang mengadakan gitu bang, cara Informasikan lewat siapa gitu, Bang? Melalui undangan, setelah melalui undangan nanti diulang kembali pemberitahuannya melalui masjid. bisa melalui undangan ataupun Diinformasikan kembali. kegiatan. Mungkin sekian pembahasan kita pada pagi hari ini bang. Sebenarnya terima kasih kepada abang telah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai abang, dan mohon maaf juga mengganggu waktu abang, mengambil waktu kegiatan abang. Dan semoga apapun yang kita bahas dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat bagi kami pastinya, baik dalam materi mengenai cara langkah mengatasi bencana alam bang, serta kami juga mengetahui peristiwa ataupun bencana alam yang sering terjadi di wilayah tempat tinggal abang ini pastinya. Dan kami mengucapkan terima kasih, dan semoga apapun yang sudah menjelaskan cerita abang, pengalaman abang dapat bermanfaat dan menjadi pahala bagi abang pastinya. Dan kami Mohon maaf bang kalau ada atas kesalahan ucapan dan ataupun tindakan. tindakan kami dari awal sampai akhir bang. Pastinya kami di sini kami masih baru belajar gitu bang, sama-sama belajar gitu bang. Jadi mohon maaf juga nanti ada kata-kata kami yang kurang enak kan sama bang, ataupun kurang ketidaknyamanan pastinya bang. Dan kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebenarnya izin ibu mohon maaf mengatur waktu ibu dalam kegiatan ibu, dan mohon maaf juga kami meminta waktu ibu sebentar untuk mewawancara ibu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu ibu. Perkenalkan saya Nengol Gali, dan rekan saya. Saya Tejina Bu. Kami dari mahasiswa UNP bu, program studi pendidikan IPA. Mungkin sekian perkenalan dari kami, dan kami juga minta izin juga untuk memperkenalkan ibu. Maksud dan tujuan kami untuk mewawancara ibu yaitu mengenai membahas tentang mitigasi bencana ataupun langkah apa saja sih bu yang bisa ibu ceritakan terkait bencana yang dapat terjadi di wilayah ini bu. Dan untuk itu kami meminta izin juga kepada ibu, meminta sedikit cerita dari ibu terkait pengalaman ibu mengenai bencana alam ini bu.
Untuk itu kami minta izin, apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu Ibu untuk kami wawancara Ibu? Mungkin sebelumnya Bu, udah berapa lama Ibu tinggal di daerah sini Bu? Udah 5 tahun. Udah lama juga ya Bu. Nah, jadi dengan udah 46 tahun ini Ibu tinggal di sini, bencana alam apa yang mungkin sering terjadi atau sekali dalam setahun atau sekali dalam berapa tahun gitu Bu? Kalau apa kayak gempa sering. Mungkin kalau gempa ini ada tanda-tandanya nggak Bu sebelum terjadinya? Kita sih sudah Berarti soalnya gempa ini ya Iya. langsung aja gitu nggak Bu? Iya. Tanpa ada tanda-tandanya. Dan menurut Ibu dalam melihat situasi dan kondisi saat ini di lingkungan sini Bu, mungkin kemungkinan bencana yang bisa terjadi ke depannya itu apa Bu? banjir, ada saluran yang mampet, Iya. apa Mungkin dengan keterangan Ibu tadi adanya bencana gempa misalnya atau nantinya banjir, apa pernah ada penyuluhan gitu Bu yang datang ke sini gitu? kalau sekarang ini tidak ada, kalau kemarin Dulu dulu ada. ada. Nah, penyuluhan ini dilakukan atau dilaksanakan oleh siapa biasa Bu? Atau dari RW? Dan menurut Ibu penyuluhan ini apa yang dapat Ibu ambil manfaatnya untuk kita siap dalam misalnya menghadapi bencana yang akan datang gitu ya? Untuk bisa waspada lah, gitu kan. Misalnya udah ada misalnya dikasih menjaga kebersihan atau nantinya misalnya ketika bencana terjadi apa yang harus kita lakukan, mungkin di sana menunggu gitu. Iya. Menurut Ibu kenapa misalnya sering terjadi gempa atau banjir di daerah sini? Kalau gempa kita nggak tahu prediksi ya. Iya. Tapi kalau banjir mungkin karena apa Saluran. saluran yang mampet, karena Iya. kurang bersih gitu. Iya. Tapi kalau gempa kita nggak tahu prediksi. Iya, soalnya gempa tuh kadang tidak tahu, kadang Iya, mendadak. mendadaknya. Menurut Ibu karena telah terjadi misalnya bencana itu, bagaimana evakuasi yang Ibu lakukan ketika bencana itu terjadi Bu? Kalau gempa, kalau kuat lari ke tempat dataran tinggi, Iya. ya, bahkan takut terjadi tsunami. Nah, kalau banjir ya penanggulangannya kebersihan aja dijaga. Atau sebelumnya Ibu udah pernah was-was juga atau pernah persiapan meletakkan suatu barang yang penting gitu di suatu tempat, jadi sehingga nanti bencananya ketika terjadi lebih cepat dalam evakuasi diri gitu? Seperti satukan barang-barang berkas-berkas penting gitu, atau baju. Iya. Jadi kalau ada evakuasi langsung Nah, berangkat. berangkat, ya, Bu. Oh ya Bu, kalau dalam bencana ini kan bisa kita lihat dari nilai-nilai masyarakatnya Bu. Itu yang pertama misalnya ada nilai kebudayaan yang menyangkut akan timbulnya bencana ini Bu. Menurut Ibu apakah di sekitaran sini ada mitos atau cerita-cerita turun-temurun tentang bencana yang terjadi gitu Bu? Kurang percaya, jadi nilai ta'ala aja. Nah, lebih kepada kebudayaannya tuh kedisiplinan Nah, masyarakatnya. kalau kayak apa banjir ya lah kedisiplinan tuh budaya gotong royong, sering-sering gotong royong gitu aja. Mungkin selain nilai kebudayaan itu ada nilai agama juga Bu. Misalnya kalau ketika terjadi bencana tersebut kita harus melakukan apa, atau setelah terjadi bencana tersebut apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada nilai keagamaan Bu. Lebih dekat kepada Allah aja. Lebih banyak Lebih banyak introspeksi istighfar. diri gitu, Bu. Mungkin kalau dalam pengambilan keputusan di saat bencana tersebut terjadi Bu, langkah pertama Ibu dan keluarga ketika bencana itu terjadi bagaimana Bu? Kalau terjadinya gempa ya menyelamatkan diri. Ya, lebih ke lantai 2 atau Bisa ke jadi masjid. bisa jadi karena kami tinggal di belakang pagar roti. Iya, bisa. Lebih tinggi ya. Iya, lebih Jadi tinggi. supaya lebih tinggi. Mungkin ketika bencana tersebut terjadi Bu, apakah sebelumnya atau selama Ibu tinggal di sini, apakah ada nanti kesepakatan dari masyarakat atau di saat bencana itu terjadi, misalnya titik kumpulnya di sini, gitu Bu? Apakah ada? Kalau di sini enggak ada, cuma pergi menyelamatkan Kan diri masing-masing. masing-masing Untuk titik kumpul enggak ada. nggak ada. Kalau untuk masyarakat di sini Bu, dilihat dari solidaritasnya selama Ibu udah beberapa tahun tinggal di sini, apakah bagaimana suasana masyarakat di sini Bu?
kalau untuk keluarganya oke. Tapi ya dimanapun adalah yang pribadi-pribadi. Kalau di sini untuk kekeluargaan oke. Dan apakah di sini nih sering juga kayak mengadakan perkumpulan gitu Bu, misalnya mengadakan gotong royong atau ada acara-acara gitu? Ada setiap bulannya warisan. Dan ketika perkumpulan itu apakah lumayan banyak masyarakat di sini yang datang? Lumayan kompak kan di sini. Kalau pemudanya turun semua lumayan kompak. Berarti dari pemudanya Bu, Yang lebih pemuda yang semangatnya. lebih yang memang pelopori pemuda sekarang kalau di sini. Kalau untuk kerjasamanya Bu, misalnya di sini setelah banjir, apakah ada gotong royong itu untuk membersihkan wilayah? Itu biasanya dilakukan beberapa kali dalam seminggu atau beberapa kali dalam sebulan Bu? Tergantung kebutuhan. Untuk kebutuhan. Berarti masyarakat sini masih menjaga tali silaturahim dengan saling tolong menolong antara satu sama lain. Mungkin sekian wawancara dan pembahasan yang kita mengenai mitigasi bencana dari Ibu dan penjelasan yang Ibu berikan tentang bagaimana cara langkah kita untuk menghadapi bencana tersebut dapat menjadi pengetahuan baru bagi kami dan pengalaman bagi kami, serta pahala bagi Ibunya yang sudah menyampaikan pengetahuan tersebut. Dan untuk itu kami mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu, dan mohon maaf apabila dari awal tadi kami ada ketidaknyamanan dan kami ada kata salah dalam ucapan. Kami mohon maaf Bu. Mungkin sekian dari kami Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kegiatan wawancara pada hari ini telah kami lakukan. Yang mana wawancara yang kami lakukan yaitu di daerah Kecamatan Nanggalo. Dari beberapa masyarakat yang telah kami wawancarai, dapat kami simpulkan. Yang pertama itu bencana yang sering terjadi di wilayah tersebut ada dua. Yang pertama itu ada gempa, yang kedua itu ada banjir. Nah, penyebabnya salah satunya itu ketika bencana banjir terjadi. Yang pertama itu karena intensitas hujan yang deras, dan yang kedua itu tersumbatnya selokan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, untuk kesimpulan kedua, yang mana bencana alam dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, baik nilai-nilai kebudayaan ataupun nilai-nilai keagamaan. Yang pertama dapat kita tinjau yaitu dari segi kebudayaan. Nah, dari budaya masyarakat yang kurang disiplin terhadap sekitaran alam, maka dari ulah manusia dapat terjadinya bencana alam seperti banjir ataupun bencana alam lainnya yang akibat oleh ulah manusia yang mana kurang kedisiplinan tersebut. Nah, kalau dari segi keagamaan yaitu dari kebersihan. Jika masyarakat tidak bersih terhadap lingkungannya, maka akan berdampak terhadap timbulnya bencana alam di wilayah tersebut. Dari nilai tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus disiplin serta patuh terhadap lingkungan. Yang pastinya kita selalu menjaga kebersihan agar kita dapat dihindari dari bencana alam tersebut. Nah, yang ketiga itu bagaimana tindakan para warga tersebut ketika bencana itu terjadi. Nah, baik itu gempa maupun banjir, maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah menyelamatkan diri dan juga barang-barang yang penting. Nah, barang-barang yang penting ini sudah diletakkan pada suatu tempat oleh masyarakat tersebut, sehingga nantinya ketika bencana terjadi, maka evakuasi diri dan keluarga serta barang-barang tersebut cepat dilakukan. Nah, untuk kesimpulan terakhir yaitu tentang solidaritas masyarakat setempat, yang mana dari berbagai cerita narasumber yang telah kami dapatkan yaitu bahwa sekitar daerah itu untuk solidaritas masyarakat tersebut sangat baik, yang mana seperti dilihat dari pada saat perkumpulan, baik dari perkumpulan yang diadakan oleh RT ataupun RW ataupun dari pemuda setempat. Nah, dari kegiatan perkumpulan tersebut dapat dibuat kegiatan seperti gotong royong, yaitu cara mengatasi bencana alam di sekitar daerah tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut dapat dilihatlah kekompakan ataupun kerjasama dari warga setempat, serta dalam mencegah ataupun menanggulangi dari bencana alam sekitar masyarakat tersebut yaitu saling tolong menolong. Jadi dapat disimpulkan dari narasumber kita yaitu solidaritas masyarakat tersebut sangat baik. Baik, sekian kesimpulan yang dapat kami ambil dari berbagai cerita dari narasumber yang telah kami wawancarai pada hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam penyampaian. Untuk itu kami pamit undur diri, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.